Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yenoni, salam NKRI. Ada hal yang menarik yang terjadi baru sehari yang lalu. Pak Marwar Sirait pamit mengundurkan diri dari statusnya sebagai kader Partai PDI Perjuangan. Saya merasa belum selesai sampai di situ. Saya pikir sehari dua hari ke depan bakalan ada lagi yang menyusul. Nah, ada yang menarik dari pengakuan Pak Marwar Sirait ini. Ya, beliau mengatakan saya dikasih wejangan sama orang tua saya untuk menjaga Bapak Jokowi. Karena menurut kata orang tua dari Pak Marwar Sirait ini, Pak Jokowi adalah orang baik. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bambang Pacul. Nah, saya menduga, ya semoga saja dugaan saya ini tidak terjadi ya. Pak Bambang Pacul juga ada potensi menyusul Pak Marwar Sirait nantinya. Kenapa? Saya melihat ada sebuah video Pak Bambang Pacul ya, dalam kampanye beliau berorasi, kita punya pasukan gorong-gorong. Kemudian kita punya pasukan apa lagi ya. Dan Pak Ganjar Pranowo dalam sebuah event beliau ditanyai oleh host, apa benar ada pasukan gorong-gorong? Pak Ganjar Pranowo menjawab, iya, kalau mau tahu soal pasukan gorong-gorong turun aja ke gorong-gorong. Kalau ada orang di situ, itulah pasukan gorong-gorong. Saya mengerti jawaban dari Pak Ganjar Pranowo ini merupakan sindiran terhadap Presiden Jokowi. Saya pikir sudah tidak heran lagi mendengar statement-statement yang sifatnya sindiran dari seorang Ganjar Pranowo terhadap Presiden Jokowi. Kan? Di acara Mata Najwa beliau mengaku bahwa situasi bangsa ini akan jauh lebih baik kalau beliau nantinya yang menjadi aktor. Artinya beliau menilai aktor saat ini atau pemimpin bangsa saat ini yaitu Presiden Jokowi belum baik atau tidak baik, dan situasi akan jauh lebih baik kalau dia yang kemudian nantinya menjadi aktor gitu ya. Dan ada beberapa momen lagi ketika beliau membuat statement yang sifatnya itu jelas adalah sebuah sindiran terhadap Presiden Jokowi, seperti ketika beliau disoraki, kasih aplaus, tepuk tangan, beliau katakan tidak perlu tepuk tangan, saya tidak punya sepeda, ya kan? Ada beberapa lagi lah. Ada sindiran-sindiran yang terus dilancarkan oleh Pak Ganjar Pranowo terhadap Presiden Jokowi, dan menurut saya ini merupakan salah satu faktor yang membuat sebagian besar pendukungnya itu kemudian antipati ya. Yang tadinya bersimpatik terhadap Pak Ganjar Pranowo kemudian berbalik menjadi antipati. Dan saya pikir di debat capres kedua kemarin itu adalah puncak dari blunder. Menurut saya itu blunder. Kenapa? Karena Pak Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 terhadap kinerja Kemenhan ya, tanpa memikirkan. Saya itu diajari oleh orang tua kalau berbicara mikir itu 7 sampai 8 kali ke depan. Jangan spontan sesuatu terlintas di pikiran Anda dan kemudian Anda ceplas-ceplos, jangan. Ketika sesuatu itu sangat menggoda hatimu, ketika sesuatu itu seperti mendorong hatimu untuk mengatakannya, mikir dulu gitu. Mikir 7 atau bahkan 8 kali. Apa yang perlu kita pikirkan? Tepat enggak waktunya? Tempatnya tepat tidak?
Dan kira-kira situasi sosial masyarakat di situ cocok tidak? Apakah yang saya katakan ini nanti membuat saya diterima dan disukai oleh orang-orang di sekitar saya, atau malah itu akan membuat mereka tersinggung dan kemudian antipati terhadap diri saya? Jadi kita mesti berpikir 7-8 kali sebelum kita membuat sebuah statement yang penting. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menurut saya tidak dimiliki oleh Pak Ganjar Pranowo, sehingga di debat capres kedua kemarin beliau membuat satu blunder besar, ya. Alih-alih mengkritisi kinerja Kemenhan, beliau tidak berpikir bahwa dalam wilayah Kemenhan itu adalah para ksatria bangsa, para prajurit bangsa. Nah, sekaligus saya mau sampaikan ini karena kebetulan ada beberapa orang yang menyindir saya bahwa yang dikritisi oleh Pak Ganjar sebenarnya adalah kinerja Kemenhan, bukan para prajurit. Begini, saudara, ya. Di dalam wilayah Kemenhan itu ada para prajurit yang siang malam tugas dan tanggung jawab mereka adalah menjamin setiap jengkal dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini aman. Itu adalah tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka sedang berada di wilayah Kementerian Pertahanan. Jadi ketika Anda bicara terkait Kementerian Pertahanan, Anda harus ingat dalam wilayah Kementerian Pertahanan itu ada apa? Ini yang perlu saudara pahami. Dalam wilayah Kementerian Pertahanan bukan kopi, Pak, bukan teh, bukan susu. Itu para prajurit, para ksatria bangsa ini yang siang dan malam Anda mungkin sibuk dengan kegiatan Anda sehari-hari, malam Anda tidur pulas, Anda mimpi, ya, mimpi-mimpi indah, ya. Tapi tugas dan tanggung jawab mereka adalah waspada, menjamin setiap jengkal dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu aman. Itu tugas dan tanggung jawab mereka. Kegiatan mereka sehari-hari tidak sebatas seperti kita yang memikirkan hanya kebutuhan kita, memikirkan anak istri kita, memikirkan pekerjaan kita, penghasilan kita, dan lain sebagainya. Tidak sebatas itu yang mereka pikirkan. Karena mereka bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam lingkup wilayah kedaulatan NKRI. Di dalam wilayah Kementerian Pertahanan ada mereka. Sehingga ketika kita membangun statement atau mengkritisi kinerja Kementerian Pertahanan, kita mesti ingat, jangan sampai kita kemudian menyinggung para ksatria yang setiap malam berpikir bagaimana menjaga keamanan dalam kedaulatan NKRI. Jangan sampai kita membuat mereka tersinggung. Kita bisa hidup aman, beraktivitas, memikirkan segala cita-cita dan masa depan karena negara ini aman, dan yang menjamin keamanan negara ini adalah mereka. Itu perlu dicatat. Dan kemudian ada yang bilang, itu pertanyaan Pak Ganjar Pranowo itu sudah ditanggapi oleh Pak Mahfud MD dan Ibu Sri Mulyani, bahwa yang ditanyakan oleh Pak Ganjar Pranowo itu terkait anggaran. Ya, dijelaskan saja anggarannya. Saya mulai membayangkan ketika Ibu Sri Mulyani ketar-ketir karena dugaan tidak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di wilayah tupoksi Kemenkeu itu diusik oleh Pak Mahfud MD. Tapi kenapa sekarang mereka jadi satu frekuensi? Apakah ada deal-dealan tertentu sehingga mereka kemudian menjadi satu frekuensi? Hanya Tuhan saja yang Maha tahu. Iya kan? Tapi saudara-saudara, saya coba memutar ulang video debat capres kedua. Itu yang ditanyakan bukan soal anggaran. Yang ditanyakan itu bukan soal anggaran, tetapi penggunaan anggaran yang kemudian implikasinya menurut mereka tidak signifikan atau tidak maksimal.
menurut Pak Ganjar Pranowo itu tidak maksimal, dan ada banyak yang menimbulkan tanda tanya kenapa ini menurun, kenapa itu menurun, dan lain sebagainya. Nah, saya dituntut untuk menjawab ini. Saya akan menjawab begini, saudara. Ya, kalau Kementerian Pertahanan membeli senjata untuk memperlengkapi prajurit TNI, apakah itu harus disampaikan ke publik? Itu anggaran loh, Pak. Membeli senjata itu anggaran. Apakah harus disampaikan ke publik? Ketika ada yang mempertanyakan anggaran Kemenhan, oh anggaran senilai begini, kami membeli senjata jenis ini untuk memperlengkapi prajurit TNI kita karena di prajurit kita masih kekurangan senjata seperti ini. Apakah itu dijelaskan? Itu sama saja kita membuka kelemahan kita ke dunia. Sama saja kita membuka kelemahan kita sendiri, mempertontonkan kelemahan negara kita sendiri kepada pihak asing. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang mesti dijaga. Jangankan di debat capres yang disoroti seluruh dunia. Ketika rapat dengan Komisi 1 DPR RI, Bapak Prabowo Subianto juga menolak untuk menjelaskan semua terkait alokasi anggaran Kemenhan. Ada hal-hal yang bisa diungkap, disoroti oleh publik, dan ada hal-hal yang tidak bisa. Karena ini menyangkut pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak bisa semuanya tentang Kementerian Pertahanan itu dibuka ke publik. Nah, sekarang di debat capres yang disoroti oleh seluruh dunia, apakah ketika itu Pak Prabowo Subianto harus mengutarakan semua alokasi anggaran Kemenhan, beli senjata, beli ini dan itu sebagai perlengkapan para prajurit TNI kita? Apakah dia harus membuka semua itu di debat capres? Dan kemudian, apakah waktunya cukup? Karena untuk menjelaskan itu, seperti yang saya katakan kemarin, dibutuhkan waktu kurang lebih 12 jam. Bisa 12 jam, bisa lebih dari 12 jam. Sementara waktu yang diberikan oleh penyelenggara debat capres-cawapres itu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Apakah waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit sesingkat itu seorang Menteri Pertahanan harus menjelaskan, harus menjawab pertanyaan Pak Ganjar Pranowo yang kira-kira membutuhkan waktu 12 jam? Saya pikir manusia super di muka bumi ini pun tidak akan mampu melakukan hal itu. Jadi ini tolong dimengerti. Saya tidak membela Pak Prabowo Subianto. Tetapi hal serupa, ya, tidak membuka semua informasi terkait alokasi anggaran Kemenhan, ini juga terjadi di Kementerian Pertahanan sebelum-sebelumnya. Bukan hanya di era Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, tapi Menteri Pertahanan sebelumnya juga memang seperti itu. Tidak bisa dibuka semua ke publik. Itu kode etik Menteri Pertahanan. Ada marwah bangsa yang dijaga. Ada keamanan kedaulatan bangsa yang dijaga. Itulah alasannya kenapa tidak bisa membuka semuanya ke publik. Anehnya kemudian Pak Prabowo Subianto dibully oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Saya sebagai pendukung Pak Anies Baswedan kecewa juga. Kenapa debat capres kedua ini sama seperti anak-anak kecil yang sedang kuat-kuatan? Kamu tak laporin bapakku. Yang satu, aku tak laporin abangku. Biar lihat bapakmu sama abangku lain. Kayak gitu. Kesan yang saya lihat di debat capres kedua ya kayak gitu. Seperti geng-gengan di SMP dan SMA. Kayak kuat-kuatan geng-gengan di SMP dan SMA itu kayak mana? Citra itulah yang saya lihat dipertontonkan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan di pentas debat capres 2024 kemarin. Ini yang sangat saya sesali. Sebagai pendukung Pak Anies saya sesali ini. Tapi gak apa-apa lah. Dan secara pribadi saya juga sangat kecewa. Kenapa di debat capres, baik itu debat capres pertama
maupun debat capres kedua, ibarat kata dalam dunia sepak bola, Pak Anies Baswedan itu berperan sebagai penyerang sayap yang melakukan tendangan sudut, memberikan bola kepada Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian Pak Ganjar Pranowo-nya mencetak gol. Kemudian menimbulkan tanda tanya dalam hati saya, apakah saya sedang mendukung seorang capres? Ataukah saya sedang mendukung seorang calon pembantu capres PDIP? Kan seperti itu. Jadi saya pikir jelas ya saudara ya. Nah, blunder yang paling besar yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah ketika dia memberikan nilai 5. Nah, nilai 5 ini kemudian ditanggapi oleh para petinggi TNI, para jenderal TNI. Nilai 5 ini sama saja tidak lulus atau gagal. Artinya selama 4-5 tahun belakangan ini, kami prajurit TNI dinilai gagal menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia oleh Pak Ganjar Pranowo. Ini kan ketersinggungan yang sedang terjadi dalam internal TNI. Kan seperti itu. Ini yang saya maksudkan, bahwa Pak Ganjar Pranowo ini ternyata orang yang sangat tidak bijaksana, tidak berpikir 2-3 kali sebelum mengeluarkan sebuah statement yang penting. Padahal kalau saya rakyat jelata saja dinasihatin oleh orang tua saya, kalau mau bersuara, kalau mau memberikan satu statement yang menurut Anda penting, menurut kamu penting, berpikirlah terlebih dahulu 7 atau bahkan sampai 8 kali. Sehingga kamu tidak kemudian membuat masalah di atas masalah yang menyusahkan banyak orang. Kira-kira seperti itu. Kita kembali ke inti. Bahwa ada beberapa momen, dan ini sering terjadi, Pak Ganjar Pranowo membangun statement yang sifatnya itu mengkritik, bahkan katakanlah membuli Presiden Jokowi. Saya secara pribadi sangat menyesalkan itu. Kenapa? Karena Pak Ganjar Pranowo bagaimanapun juga belum pernah jadi presiden. Saat ini statusnya adalah calon presiden dan belum tentu dia yang akan terpilih nanti. Tapi di satu sisi saya bersyukur karena pada akhirnya rakyat Indonesia melihat seperti apa karakter aslinya seorang Ganjar Pranowo. Ternyata karakter aslinya Ganjar Pranowo tidak seperti sinetron-sinetron yang kita nonton selama ini di sosmed. Ternyata semua tayangan-tayangan Pak Ganjar Pranowo yang terkesan merakyat, yang terlihat dekat dengan rakyat, yang terlihat begitu humanis, perhatian, peduli, dan lain seterusnya, itu semua hanyalah sinetron. Itu semua hanyalah demi kepentingan pencitraan. Dan aslinya Pak Ganjar Pranowo nongol saat ini. Ketika Presiden Jokowi terlihat kecondongannya mendukung Bapak Prabowo Subianto. Padahal saya pikir alasan Presiden Jokowi juga sangat logis, karena saya sudah pernah sampaikan bahwa Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bermaksud Pilpres 2024 itu tidak sekedar menjadi ajang pertarungan politik, tidak sekedar menjadi ajang Pilpres, tetapi juga menjadi ajang rekonsiliasi baik antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto, karena ada utang moral yang harus dilunasi, mengingat pernah ada perjanjian batu tulis antara Ibu Megawati dan Bapak Prabowo, dan sampai saat ini itu masih menjadi utang. Kemudian ada juga utang moral antara Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto. Yang membesarkan Bapak Jokowi adalah Bapak Prabowo. Yang punya ide mendatangkan Bapak Jokowi ke Jakarta adalah Bapak Prabowo, yang mengusungnya, yang berjuang menjadikan Bapak Jokowi menjadi gubernur DKI. Saya salah sebut tadi ya, maksud saya Bapak Jokowi ya, bukan Bapak Prabowo. Jadi yang berjuang menjadikan Bapak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta itu adalah Bapak Prabowo. Dan kemudian Bapak Jokowi berjanji di Pilpres 2014 nanti dia akan all out menangkan Bapak Prabowo. Ternyata di Pilpres 2014 Ibu Megawati malah mengorbitkan Bapak
Bapak Jokowi berhadapan dengan Bapak Prabowo. Yang tadinya Bapak Jokowi berjanji kepada Bapak Prabowo bahwa saya akan all out menangkan Bapak di Pilpres 2014, malah menjadi rival Bapak Prabowo. Nah, ini adalah utang moral yang menurut Insinyur Haji Joko Widodo harus dilunasi. Sehingga beliau berpendapat, jadi ketika Ibu Megawati mengatakan ada yang bilang Prabowo-nya presiden, Pak Ganjarnya wakil, enggak bisa. Yang dikatakan oleh Ibu Megawati itu adalah maksud Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sendiri. Bukan orang lain yang membisiki Ibu Megawati. Itu adalah keinginan, harapan dari Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dan alasannya jelas, ada utang moral yang harus dilunasi. Sehingga ide itu muncul dan disampaikan oleh Bapak Jokowi ke Ibu Mega. Tapi Ibu Mega dengan egois menolak ide tersebut. Jadi wajar saja jika hari ini Bapak Jokowi kemudian kecondongan hatinya mendukung Bapak Prabowo Subianto. Ini jangan dikait-kaitkan dengan Mas Gibran. Nggak ada hubungannya dengan Mas Gibran. Kalau kecondongan hati Presiden Jokowi mendukung Bapak Prabowo Subianto, itu ada alasan yang sangat logis. Ada alasan yang sangat rasional. Masuk akal. Kenapa? Karena beliau berangkat dari niat bahwa ada utang moral yang harus saya lunasi. Pak Prabowo Subianto sudah membesarkan banyak orang. Bukan hanya Insinyur Haji Joko Widodo saja. Bapak Jokowi, Bapak Ahok, kemudian ada Pak Anies Baswedan, dan lain-lain. Tentu saja bukan cuma bertiga itu. Ada lain-lainnya juga. Ini bukti bahwa Pak Prabowo Subianto itu orang baik. Dan kalau kemudian Pak Jokowi berniat untuk melunasi utang moralnya, artinya Presiden Jokowi orang baik. Orang baik mendukung orang baik, hal yang normal. Apakah bisa dipahami? Saya rasa seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, saya pertegas kembali bahwa kalau saat ini terkesan kecondongan hatinya Presiden Jokowi mendukung pencapresan Bapak Prabowo Subianto, itu tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya dengan ambilnya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo. Ada yang bilang, saya tidak yakin Presiden Jokowi akan netral sementara anaknya, ini statementnya Rocky Gerung. Karena di situ ada anaknya. Tidaklah mungkin seorang Jokowi akan netral di Pilpres 2024. Begini saudara, saya pikir Anda juga tahu bahwa yang ngotot meminta Mas Gibran Rakabuming Raka adalah Bapak Prabowo. Apakah ketika diminta oleh Bapak Prabowo Subianto langsung direstui, langsung dikabulkan oleh Presiden Jokowi? Tidak. Ditolak. Berkali-kali diminta oleh Bapak Prabowo Subianto, selalu ditolak oleh Presiden Jokowi. Alasan Presiden Jokowi apa? Masih ada videonya ya, dicari saja. Kenapa Bapak Jokowi menolak permintaan Bapak Prabowo mengambil Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya? Pak Jokowi mengatakan belum memenuhi syarat dari segi usia. Itu alasan Presiden Jokowi. Tapi kemudian ada hal-hal yang terjadi selanjutnya. Sidang MK menggugat soal batas usia capres-cawapres. Dan kemudian MK dengan segala dengan segala asumsi, dengan segala opini, ya, bermacam-macam tanggapan, bermacam-macam respon dari rakyat maupun dari kalangan para elit bahwa ini ada sentimen keluarga dan lain sebagainya. Saya pikir hal-hal semacam itu adalah polemik di dimensi elit dan itu tidak layak dilemparkan ke rakyat untuk dijadikan bahan provokasi. Itu adalah polemik yang terjadi di dimensi elit. Jangan dilemparkan ke rakyat. Rakyat nggak tahu itu. Isu kianat mengkhianati segala macam itu adalah polemik di dimensi elit. Rakyat tidak butuh itu. Dan kalau kita bicara tentang peristiwa kianat mengkhianat di dunia elit,
dalam lingkup politik tanah air kita, saya rasa selalu pilpres, pemilu selalu diwarnai oleh khianat mengkhianati, dan itu adalah satu tontonan yang sudah biasa menurut saya. Jadi bukan satu hal yang luar biasa, bukan satu hal yang baru sehingga harus dijadikan alasan untuk menciptakan polemik, benturan rakyat dengan rakyat. Biarlah polemik itu menjadi milik para elit dan jangan dilemparkan ke rakyat, jangan dijadikan bahan provokasi membenturkan rakyat dengan rakyat. Biarkan rakyat Indonesia menghadapi pemilu ini dengan kondisi hati yang damai dan menggunakan nuraninya untuk memilih siapa yang menurut mereka terbaik. Udah, saya pikir seperti itu. Ya. Dan kemudian itu digiring terus, dipanas-panasi terus hingga akhirnya muncul isu pemakzulan. Dan kemarin saya dengar statement dari Gus Muhaimin Iskandar, katanya belum ada pembahasan pemakzulan itu di DPR. Tapi saya melihat situasi sehari dua hari belakangan ini kayaknya ada potensi itu dibahas di DPR atau mungkin sudah dibahas, hanya saja belum terpublish. Nah, saya pikir saya perlu mengulang pesan serius dari rakyat jelata penghuni kebun singkong ini, bahwa kalau ada pihak-pihak yang mencoba membuat wacana pemakzulan Presiden Jokowi, ketahuilah, pada titik itulah kalian akan melihat ganasnya kemarahan rakyat. Saya berprinsip, jangan memberi peluang untuk penyesalan. Lebih baik kita pelihara situasi yang ada. Kita pelihara kondusivitas situasi bangsa kita saat ini. Apalagi kita menjelang masa tenang, menjelang pemilu Pilpres 2024. Di mana rakyat Indonesia membutuhkan ketenangan untuk bisa menentukan pilihannya berdasarkan dorongan hati nurani. Bukan karena terhasut oleh isu ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, berujung isu pemakzulan inilah kemudian membuat beberapa orang, beberapa tokoh, beberapa politisi, tidak luput juga politisi partai PDIP, merasa tidak nyaman. Dan saya pikir Pak Marwar Sirait bukan satu-satunya. Beliau berani mengambil tindakan lebih dahulu. Beliau berani bersikap terlebih dahulu. Tapi saya merasa ke depan masih ada lagi yang menyusul. Dan saya menduga bisa jadi Pak Bambang Pacul akan menyusul juga. Kenapa? Tadi saya sudah menceritakan sedikit. Orasi kampanye Pak Bambang Pacul dijadikan bahan bulian terhadap Presiden Jokowi oleh Pak Ganjar Pranowo. Saya pikir ada penjelasan yang lebih bermartabat yang bisa disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan host dalam event tersebut. Tapi beliau katakan kalau mau lihat pasukan gorong-gorong turun saja ke gorong-gorong. Kalau ada orang di situ, itulah pasukan gorong-gorong. Maksudnya apa? Dan Pak Ganjar Pranowo, tolonglah jangan merasa lebih baik dari Presiden Jokowi. Karena Anda belum menjadi presiden, status Anda saat ini adalah calon presiden dan belum tentu Anda yang terpilih nantinya. Dimensi Anda dan dimensi Insinyur Haji Joko Widodo beda, Pak. Jauh. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya pertegas sekali lagi. Dimensi Ganjar Pranowo dan dimensi Insinyur Haji Joko Widodo beda jauh, ya, beda terlalu jauh, bak langit dan bumi. Ini semoga dipahami oleh Pak Ganjar Pranowo. Jadi jangan merasa lebih baik dari Presiden Jokowi. Dimensi kalian beda. Kalau sekiranya Anda lebih baik dari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ya, kalau sekiranya Anda itu lebih baik dari Insinyur Haji Joko Widodo,
tentu saja Anda yang menjadi Presiden Republik Indonesia saat ini. Kenapa? Ketika Anda anggota DPR RI, ketika itu Insinyur Haji Joko Widodo masih seorang wali kota Solo kalau saya nggak salah. Ketika itu Insinyur Haji Joko Widodo masih menjabat sebagai wali kota Solo. Kalau dilihat dari sisi kasta, ketika Insinyur Haji Joko Widodo menjabat wali kota Solo, Anda adalah seorang anggota DPR RI, ya, kastanya Anda lebih tinggi dari beliau. Ya kan? Kita bicara jujur, kita bicara fair sesuai realitas saja. Kalau kita lihat, kita telisik dari sisi kasta, ketika Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai wali kota Solo dan Anda adalah seorang anggota DPR RI, kasta Anda lebih tinggi daripada kasta Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi kenapa kemudian Insinyur Haji Joko Widodo loncat jadi gubernur DKI, kemudian loncat jadi presiden RI? Kalau dilihat dari sisi kasta Anda lebih tinggi dari beliau, dari Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi kalau dilihat, diamati dari segi dimensi Anda jauh, Pak. Dimensi Anda masih jauh di bawah Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi jangan Anda sok-sok merasa lebih baik dari Insinyur Haji Joko Widodo. Anda menjabat gubernur Jawa Tengah 2 periode, ngurus Jawa Tengah saja belum tentu sudah terlalu baik, ya. Udahlah, saya nggak perlu terlalu mengusik soal kinerja Anda di Jawa Tengah sebagai gubernur 2 periode. Dan ingat, Pak, ketika Anda menyinggung masalah HAM yang maksudnya adalah menyudutkan Bapak Prabowo, ingat, ya. Ingat, di Desa Wadas, ya, Tambang Batu Andesit, di wilayah kerja Anda, di wilayah tanggung jawab Anda, di situ juga ada jejak kasus pelanggaran HAM. Ingat, Anda juga tidak luput dari masalah HAM. Nah, ketika Anda menyinggung Presiden Jokowi, ingat dimensi Anda dan dimensi Pak Jokowi beda. Dimensi Anda masih jauh rendah di bawah Insinyur Haji Joko Widodo. Jangan pernah Anda merasa lebih baik dari Presiden Jokowi. Ingat, Pak, ya, saya pikir hukum agama manapun mendukung ini. Hukum agama manapun mendukung filosofi barang siapa merunduk akan ditinggikan. Ilmu padi, Pak, semakin berisi semakin merunduk, Pak. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan derajatnya oleh Yang Maha Kuasa. Itu filosofi kehidupan, Pak. Tetapi kesombongan dan kecongkakan mendahului kehancuran. Dan itu yang menurut saya sedang dialami oleh Partai PDIP dan Bapak Ganjar Pranowo. Kesombongan dan keangkuhan dan kecongkakan mendahului kehancuran PDIP dan Ganjar Pranowo. Ingat, rakyat akan membuktikan kemarahannya di bilik suara pemilu Pilpres 2024. Rakyat akan meluapkan kekecewaannya, kemarahannya, kegeramannya terhadap partai yang sudah dibesarkan oleh suara rakyat selama 2 periode terakhir ini. Karena ketika masih berada di posisi oposisi, dengan bermodalkan modus wong cilik, Partai PDIP telah berhasil mendulang suara terbanyak rakyat Indonesia. Tetapi ketika berada di puncak sistem kekuasaan, saya rasa sangat jelas Partai PDIP lupa apa yang disebut wong cilik. Dan inilah sumber kekecewaan rakyat Indonesia, inilah sumber sakit hati rakyat Indonesia, inilah sumber kegeraman dan kemarahan rakyat Indonesia. Dan itu akan dibuktikan, akan diluapkan di bilik suara pemilu Pilpres 2024. Jangan marah terhadap Presiden Jokowi, karena kalian justru yang berdosa terhadap rakyat.
rakyat yang telah kalian numpang namanya, wong cilik yang telah kalian tumpangi namanya, kemudian menjadi partai berkuasa, menduduki posisi pucuk sistem kekuasaan, dan kemudian kalian melupakan mereka, terlantarkan mereka, dan mendekati masa pemilu Pilpres 2024 kalian mulai keluar-keluar sana sini. Kalau PDIP menang, Ganjar presiden, maka angka kemiskinan akan 0%. Karena undang-undang menjamin bahwa karena undang-undang menyatakan negara menjamin orang-orang miskin dan terlantar. Astaga. Selama ini kalian kemana? Saya Kristianto Jenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.